Berarti abang yang mendasari keberanian itu ayat Quran tadi ya? Ayat Quran dan ilmu tauhid tadi, serta sejarah orang-orang yang pantas dihormati. Saya kasih secara klausul intelektual, Pancasila bila tidak diterangkan dalam perspektif Islam, mati dia. Dia ideologi yang belum selesai. Saya batasi diri satu, kalau kasus korupsi saya nggak ambil. Kedua, narkoba saya nggak ambil. Ketiga, terorisme nggak ambil. Keempat, pemerkosa, pembunuh saya nggak ambil. Karena udah pasti salahnya gitu. Jadi harus dimengerti, Allah sudah kasih sumber daya alam yang banyak tadi, berkah itu, ya, di bumi dan di langit. Tapi tidak jadi berkah. Kenapa? Itu satu contoh emas saya dikuasai Amerika, bukan negara Indonesia. Kan sudah diambil lagi, Bang. Bohong, saya berani bilang bohong itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat S1, alhamdulillah malam ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, fenomenal. Masya Allah. Beliau adalah seorang yang memang kalau kita bilang tidak ada rasa takutnya dalam hati. Orangnya sangat berani. Siapa sih beliau? Beliau adalah Bang Profesor Egy Sujana. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Gus Farid yang dimuliakan Allah. Amin ya. Bang, tadi kan sahabat A1 ini mesti tahu, abang ini jadi orang terlalu berani dan terlalu silent. Apa kira-kira tuh, Bang, kiatnya? Kiatnya itu ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Yang ngajarin saya sejak awal waktu tahun 1979. 1979. Namanya Bang Tony Ardi. Dia tokoh HMI yang luar biasa saat itu. Dia kasih jargon waktu itu, Allahu Akbar. Allah. Artinya apa? Allah Maha Besar. Artinya presiden kecil. Ya. La haula wala quwata illa billah. Menteri kecil, gubernur lebih kecil lagi. Apalagi diri kita. Tapi bandingannya Allah, bukan kita. Jadi pelajaran ilmu tauhid yang kurang lebih semenit itu, memahami Allahu Akbar itu adalah Allah Maha Besar, yang lain kecil. Nah, itu saya dapati dari Bang Tony Ardi. Kemudian treatment berikutnya, saya kenal baik dengan Bang Hariman Siregar, tokoh demonstran yang luar biasa, legendaris. Sejak tahun 1974 ada malari kan. Nah, saya banyak bergaul dengan beliau, juga menjadi tokoh demonstran yang luar biasa. Dan saya pernah dijuluki Raja Demo oleh koran Pos Kota waktu itu. Kemudian dalam konteks kelembagaan saya belajar dengan almarhum Adi Sasono. Almarhum. Nah, sehingga saya kerja juga di Sides. Waktu itu bagian dari ITSMI. Jadi kemudian berikutnya lagi saya bergaul dengan Habib Rizik. Saya membela dia, saya jadi lawyernya. Jadi akumulasi dari 3 atau 4 orang yang berpengaruh buat perkembangan kejiwaan saya, maka tidak bermaksud merasa hebat. Nggak boleh ada yang ditakuti selain Allah. Nggak boleh. Karena itu jadi musyrik. Ya. Nah, yang kedua, dalilnya adalah kita lihat surat Ali Imran ayat 149, 150, 151. Itu dalil. Dalil Yang membuat kita harus berani. Balillahumma maulakum wa huwa khairun nasirin. Nah, itu kata Ali Imran tuh 150. Jadi kita harus yakin bahwa Allah pelindung dan penolong terbaik, katanya. Terbaik. Nah, kalau kita nggak yakin dengan ini, pasti penakut. Udah pasti logikanya. Berarti abang yang mendasari keberanian itu ayat Quran tadi ya? Ayat Quran dan ilmu tauhid tadi, serta sejarah orang-orang yang pantas dihormati. Oke, berarti faktor lingkungan itu mendukung. Oh, sangat. Kalau ente gaul sama tukang ikan, ya bawa ikan misalnya. Kalau sama yang suka jual minyak wangi, jadi wangi. Kurang lebih begitu. Sederhana. Apa dapat ini gak, Bang? Tekanan-tekanan sendiri. Oh, bukan tekanan lagi, di penjara aja pernah. Oke.
Ya, dari zaman Soeharto pernah, di Keramat 5, Laksos tuh, pernah kita di sana. Gara-gara ajas tunggal Pancasila, padahal saya nggak menentang Pancasila. Saya ketua HMI, dipaksa ganti ajasnya Islam, HMI, pasal 4 ADART-nya diganti dengan Pancasila. Saya melawan, saya bilang, jangankan azas, Gus Warid, saya ganti nama botol, mau nggak? Nggak mau dong. Nggak mau, itu baru nama, apalagi azas. Ya. Janganlah, karena Islam dan Pancasila tidak bertabrakan, dia berkesesuaian. Islam dan Pancasila tidak bertabrakan. Tidak berkesesuaian. Coba sebut sila berapa yang salah dengan Islam? Nggak ada. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini Pancasila. Mana yang bertentangan dengan Islam? Nggak ada. Dan Islam mengajarkan 5 sila ini gitu. Berarti NKRI tetap harga mati nih Bang? Iya, harga mati dalam arti perspektif penjabarannya dengan nilai-nilai Islam. Saya kasih secara klausul intelektual, Pancasila bila tidak diterangkan dalam perspektif Islam, mati dia. Dia ideologi yang belum selesai. Ideologi itu syaratnya ada 6. Ya. 1, dia merupakan satu pandangan hidup. Harus pandangan hidup. Berupa ajaran. Ya. Jadi pandangan itu berupa ajaran. Ajaran itu bisa berupa hasil pemikiran, bisa dari wahyu. Gitu loh. Kemudian dia untuk mengatur segi-segi masyarakat. Apa segi masyarakat? Sampai perkawinan, sampai ente disunat, sampai namanya pandangan hidup. Pandangan hidup. Nggak boleh dalam kita hidup tidak sesuai yang kita jadikan pandangan. Dan kemudian diatur dalam satu sistem berikut aturan operasionalnya. Nah, itulah ideologi. Nah, jadi Pancasila belum lengkap sebagai ideologi karena dia tidak punya aturan operasionalnya. Dan Pancasila tidak punya contoh teladan. Siapa? Lu mau sebut siapa Pancasila? Soeharto, Soekarno? Nggak ada. Yang ada kalau tanya Islam, siapa Islam itu? Muhammad. Bahkan ada panutan ya? Siti Aisyah mengatakan, Muhammad adalah the living Quran. Muhammad itu Quran berjalan. Luar biasa. Jadi kita ada contoh teladannya. Saya bisa kaji Quran dengan detail, tapi kan bukan di sini forumnya. Ya, kita lagi dialog. Nah, kurang lagi begitu. Jadi sehingga saya berani karena Allah. Bukan karena so jagoan, nggak ada. Di atas langit ada langit tuh. Kok so jago apa gitu. Nama abang tuh mulai terkenal ketika abang menangani kasus rekening gendut. Oh gitu. Rekening gendut siapa ya? Aduh, saya nggak tahu. Enggak, saya belain ini Budi Gunawan. Iya. Bukan rekening gendut. Waktu itu Budi Gunawan ini sudah resmi diajukan oleh Presiden menjadi Kapolri. Jadi Kapolri. Sedang dibicarakan di DPR. Dan DPR sudah merekomendasi. Tiba-tiba KPK membuat jadi tersangka. Di situ. Tapi sahabat saya Pak Riki Sitoang itu menangani di pra-peradilan sama Magdir Ismail. Saya khusus di KPK. Nah, disitulah yang sekarang lagi rame juga dibicarakan, tapi saya malas sudah. Ya, karena yang benar udahlah. Pak Riki benar, saya benar, Rasman sisi lain benar, sudut pandangnya aja kita lihat. Semuanya punya versi benar. Punya versi yang benar. Ketika abang nangani kasus seperti itu, tekanannya luar biasa. Wah iyalah, lawannya berat. Yang paling berat lawan opini publik dong, atau public opini. Public opini. Tapi kan dulu belum terlalu besar media sosial ya Bang? Ya belum, karena waktu itu kapan ya? Lupa saya tahun itu. Iya, dulu tuh masih 2015. Iya, masih media mainstream sih Bang kalau itu. Iya. Ya. Nah, Bang Egy sendiri saya lihat tadi agamanya kan sangat luar biasa dah. Ada HMI, ada ITSMI, pernah juga mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur sama Jawa Barat. Tapi kenapa kalah Bang? Kan sudah yakin. Gini, saya baru merasakan dengan amat sangat
betapa curangnya pemilu gitu. Saya tidak nyalain orang, tapi sistemnya yang membuat itu curang, antara lain. Contoh, saya maju sebagai independen loh, nggak pakai partai saya. Ansih Egy Sujana ngumpulin KTP kurang lebih 2 juta. Lalu bayangkan 2 juta itu, nggak gampang. Di Jawa Timur, ya, yang penuh dengan banyak kiai, banyak ajengan dan lain sebagainya lah, yang sangat tidak mungkin lah melawan tradisi itu. Tapi saya bisa resmi calon gubernur. Nah, itu pertama. Yang kedua, karena saya tidak ada jaringan partai, individu, ya tentu waktu itu lawan saya Pak Karwo ya. Pak Dekarwo. Pak Dekarwo sama juga Khofifah. Ya. Nah itu tentu Karwo itu waktu itu independen. Bukan independen, apa? Incumbent dari Demokrat. Yang pejabat sedang menjabat. Punya anggaran, punya apa. Saya apa anggarannya? Saya sendiri, mandiri. Ya. Bantu teman-teman yang bantu, ya, yang satu pemikiran. Jadi kalau kata dibilang anak kalah, bisa, saya nggak menafikan, nggak retorika, kalah saya. Tapi kalah dalam konteks sistem tadi, bagaimana saya bisa menang lawan partai yang jaringannya begitu? Bagaimana saya bisa lawan incumbent tadi, yang udah ajak dan punya infrastruktur yang luar biasa? Berarti tetap partai itu dari sudut itu boleh dibilang. Tapi dari sudut pendobrakan situasi dan buat sejarah, saya menang. Sampai hari ini tidak ada yang bisa mewakili seperti saya. Gubernur independen Jawa Timur, nggak bisa bos. KTP-nya harus 2 juta, nggak bisa. Abang nyalon di Jawa Timur, aslinya memang Bang Egy ini orang mana sih? Menurut riwayat dari ibu saya, itu kan ibu saya Sumedang. Oh, Sumedang. Ada kaitan dengan Prabu Siliwangi katanya. Dan ada dengan Brawijaya V. Nah, di Mojokerto sana, kerajaan gitu, cerita leluhur. Nah, tapi berarti pertemuan antara Jawa Timur dan Jawa Barat. Iya begitu. Makanya abang Jawa Timur tidak lolos, pindahlah ke Jawa Barat. Nggak lolos juga, Bang. Bukan pindah. Bukan pindah. Tapi saya berikhtiar untuk membuktikan sistem independen itu bisa diterima gitu. Berat juga di Jawa Barat, jumlah penduduknya nggak jauh beda dengan Jawa Timur, bahkan lebih banyak ya istilahnya. Saya belum sampai bertarung. Jadi sebelum bertarung saya ngundurkan diri. Saya tahu diri, ya, karena dengan kondisi objektif yang saya miliki, nggak mungkin saya bertarung. Mengingat pengalaman saya di Jawa Timur juga. Jadi saya ngundurkan diri dan belum sempat bertarung. Kalau Jawa Timur saya sempat bertarung. Ada pesuara juga, 1,5 jutaan sih dapat suara. Itu bisa jadi DPD tuh Bang, 1,5 juta. Oh, bahkan lebih lagi bisa. DPR 5 kursi bisa saya dapat. Tapi ya itu satu fakta, saya bisa ukur diri gitu loh. Kalau personal, misalnya Karwo sama-sama independen, belum tentu dia bisa menang. Siapa dia? Nah Bang, abang di politik udah luar biasa. Kalau saya lihat nih tidak harmonis dengan pemerintah yang berjalan. Sepertinya ada aja tuh pemerintah salah dalam segi mata abang. Oh tidak. Padahal kan pemerintah mestinya kita dukung, bukan dihantam Bang. Keliru. Keliru ya? Pemahaman itu keliru. Saya menganut aswaja. Aswaja. Ahlu sunnah wal jamaah. Saya sama dengan Habib Rizik, Habib Bahar Smith, dan teman-teman perjuangan lainnya. Aswaja lah. Aswaja. Punya satu pakem, nggak boleh melawan pemerintahan yang sah. Nggak boleh. Tetapi ketika pemerintahan yang sah itu berlaku zolim, berlaku tidak benar, menindas rakyat, kita boleh kritik. Sebatas kritik? Sebatas, ini juga kritik saya. Saya nggak pernah bikin gerakan yang tidak kritik. Kalau abang bilang kritik, tapi di 2019, abang memanaskan suasana suhu politik. Abang seakan-akan melakukan the people power. Sampai abang tuh masuk ke dalam. Kenapa Bang? Kan pemerintah sudah sah, yang menang kubu ini. Apa juga kan abang apakah punya kepentingan? Kan abang oh tidak, gini. Pada waktu itu saya lawyernya Prabowo. Oke. Melalui BPN,
Badan Pemenangan Nasional. Waktu itu saya di bawah divisinya Dasko, yang sekarang Wakil Ketua DPR. Nah, itu saya sebagai lawyer harus membantu klien saya dong, namanya Prabowo. Nah, saya sudah ikhtiar ke KPU, saya sudah ikhtiar ke Bawaslu, di-ignore. Nggak ada tanggapan yang serius untuk perubahan-perubahan yang saya sampaikan. Bahkan demo besar ke mereka, ditembakin, kan ditembakin demo, susah. 9 orang mati, 9 orang mati. Saya nggak dengar saya itu Bang. Ya, mungkin itu setan budak juga nggak dengar. Saya ziarah soalnya lagi umroh saya Bang. Ramadan itu kalau nggak salah. Ya, oke. Jadi itu fakta ya. Jadi saya ngomong di depan rumah Prabowo pada waktu itu 2019 tanggal 19 April, saya ingat sekali itu. Saudara-saudara, ada videonya itu. Kita sudah lihat semuanya. Kecurangan seperti yang kita saksikan di depan mata. Jadi kata kuncinya ada kecurangan. Jadi barangkali ini ada hikmahnya untuk bisa Prabowo bisa dicepat lantik seketika. Nah, bila ada people power. Karena cara-cara biasa udah nggak didengar. Nah, di sini pengertiannya. People power sekarang kita juga jadikan channel ini, people power channel. Itu diksi yang kita pilih people power ini karena mengedukasi rakyat Indonesia yang punya dasar dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat 1 ayat 2 ayat 3. Negara ini berkedaulatan rakyat dan sebagai negara hukum. Itu kata kuncinya. Jadi kita namakan people power untuk mengingat masa-masa lalu saya juga bahwa ini pekerjaan yang sah secara undang-undang. Ini kritik, tapi saya dijolimi dengan bahasa saya dianggap makar. Nah, saya jawab waktu itu, kalau makan roti bakar ku suka, gitu loh. Iya. Terus, wah ini kategori menggulingkan pemerintahan yang sah. Kalau kambing guling ku suka. Menggulingkan nggak suka? Ya enggak suka, kalau mana nggak ada. Kita kan aswaja. Mengkritik, apa hebatnya saya juga? Saya merasa tahu diri. Apa hebatnya? Apa bisa saya ngerakin rakyat segitu banyak? Ya nggak bisa lah. Tapi saya akan bisa kalau didukung oleh realitas yang memang sama merasakan adanya kezoliman, gitu loh. Jadi saya lontarkan itu untuk daya tarik bagaimana ada gerakan untuk merubah keadaan ini. Dan itu nggak jauh beda dengan 98 waktu Soeharto. Tapi Soeharto tahu diri. Di sini saya sedikit hormat dengan Soeharto. Dia tahu diri. Dia mengundurkan diri. Mahasiswa dan lain sebagainya jangan GR. Dia tidak dijatuhkan mahasiswa. Dia mengundurkan diri. Tapi kan mahasiswa demo, Bang. Demo triggernya. Seperti saya juga men-trigger supaya ada people power. Nah, pada tahun 98 dia disambut. Kenapa bisa disambut dan menang? Karena Soehartonya tahu diri. Nah saya enggak. Saya minta ini enggak disambut, malah saya dipenjara. Kenapa? Karena rejimnya enggak tahu diri gitu loh. Itu yang harus digarisbawahi. Baik Bang Prof. Nah, Bang Prof, itu kan tadi people power. Nah sekarang kan sudah damai nih. Kubu 1 sama kubu 2 sudah menikah sehingga negara berjalan dengan baik. Apa Abang nggak mau mendukung ini biar kedepannya lebih baik? Saya mendukung dalam sistem. Saya ikut pemilu. Partai saya sekarang Partai Pemersatu Bangsa. Insya Allah tanggal 14 ini saya daftarkan. Ini beneran Bang? Bener, artinya saya mendukung sistem dong. Oh iya, Partai Pemersatu Bangsa? Iya, PPB. Ketua umumnya? Egy Sujana. Anda lihat Google aja kalau nggak percaya. Siap. Waktu diresmikan sebagai partai yang berlandaskan atau punya background hukumnya disahkan oleh Menkumham, itu saya nomor 72. Lihat di Google. Nah, kemudian Sipol, saya nomor 18. Nah, nanti tanggal 14 saya mau mendaftar. Jadi semua tahapan-tahapan yang ditetapkan oleh undang-undang, yang oleh pemerintah dan DPR, saya ikuti. Itu bukti saya ikut serta. Walaupun saya belum yakin ada pemilu.
Tapi Sallallahu alaihi wasallam. ya iya, tapi sebagai ikhtiar Pemilu untuk 5 tahun sekali, Bang. iya 5 tahun. Ya kan bisa aja karena ada orang yang tidak menghendaki pemilu. Apa alasannya? Saya udah ngomong waktu jumpa sahabat saya bahkan adik saya Anies Baswedan. Banyak orang yang nggak mau ikut pemilu, bro. Saya Adinda. Kenapa? Karena takut ente menang kalau pemilu. Jadi dibikinlah strategi jangan ada pemilu. Nah, saya melakukan kontra intelijennya dengan cara sesuai konstitusi. Mesti ada pemilu gitu loh. Baik. Walaupun saya senang juga kalau nggak ada pemilu. Karena pemilu juga saya belum tentu menang, susah. Ya, mesti nyogok-nyogok lagi. Allah. Misalnya anggota DPR, ini mari kita jujur, kalau nggak ada 10 miliar sampai 20 miliar, jangan mimpi jadi anggota DPR. Nggak bisa. Beli partai 1 triliun. Itu semua kita, kalau mau kritik, ini kritik ya. Saya tidak menggerakkan orang untuk yang nggak benar. Pemikiran saya begitu. Kita ini 3 hal besar, brother. 3 hal besar. 1 feodalisme, 2 oligarki, 3 transaksional. Nah, ini yang berlaku sekarang. Dan ini penyakit partai politik. Orang terjebak kepada feodalisme. Mana ada yang berani lawan ketua umum? Atau pembina? Coba sebut. PDIP berani lawan Megawati? Ya nggak berani lah. Itu kan ibu dan anak, Bang. Iya. Samina wa ata'na. Demokrat, siapa yang berani lawan SBY? Bicara Demokrat, Abang kalau nggak salah bekas orangnya Demokrat. Enggak. Pernah jadi biru nggak? Enggak pernah. Saya PAN pernah, Pak. Oh, PAN. Enggak, saya pernah baca di Google tuh katanya Abang. Enggak, PAN, Enggak ya? PAN. Oh, baik. Birunya itu PAN. Itu siapa yang bisa lawan dulu Amin Rais? Sekarang besaan yang lawan itu. Udah nggak besaan? Makanya saya keluar aja. Itu feodalnya itu kelihatan. Oke. Nasdem siapa yang berani lawan Surya Paloh? Sikat habis. Inilah feodalisme. Nah, ini didukung oleh kepentingan oligarki. Oligarki itu kaum elit yang menguasai sumber daya, mau alam maupun manusia, yang menguasai sistem politiknya, ekonominya, hukumnya. Ini yang disebut oligarki. Yang orang menyebut 9 naga, kata Habib Rizik. Nanti mau dibikin 9 cacing gitu. Inilah fungsi persoalan serius bangsa kita. Feodalisme didukung oligarki dan transaksional. Transaksional gini, ente mau calon apa ya? Mau jadi apa? RI. Berapa lu punya duit? Wani Piro. Itu transaksional. Tadi anggota DPR 10 sampai 20. Bupati minimal 50 M. Gubernur saya aja dulu habis 68 M. Tapi saya punya jaringan sendiri, nggak minta uang dari pemerintah, orang saya independen. Nah, saya dengar kurang lebih 300 M minimal. Itu untuk gubernur. Ini kan transaksional. Dan sekarang didukung oleh MK. Kenapa? Nggak mau 0%. Tapi kalau 0% kan banyak calon, Bang. Nggak apa-apa. Anda tahu nggak Amerika? Yang sekarang didambakan sebagai satu contoh negara demokrasi. Itu lebih dari 1.200 calon di tingkat awal. Jangan lihat 2 terakhirnya, Demokrat Republik. Ya. Tapi di tingkat bawahnya itu, kalau istilahnya tingkat kelurahan, kecamatan semua, itu ada 1.200 lebih yang calon. Kemudian 79, Iran setelah revolusi, 1.000 calon. Banyak. Tapi ngabisin biaya. Tidak, pakai mekanisme dong. Mekanis. Selektivitasnya dengan intelektual yang benar, cepat, apalagi dengan teknologi sekarang, nggak usah lagi pakai itu, pakai medsos juga udah bisa, biaya pakai Zoom sekarang udah bisa, kenapa? Bisa itu, itulah tugas KPU, jangan minta anggaran besar tapi kerja kagak ada gitu. Nah, itu yang harus diseriusi gitu. Ya tidak bermaksud saya menyinggung siapapun, ini kritik. Ini kritik. Membangun. Saya kan tidak menghina siapapun. Saya bicara logik dan faktual. Adanya feodalisme, adanya oligarki, adanya transaksional. Nah, ini semua yang bertentangan dengan tauhid. Allah. Gitu loh. Bang, apa sih Abang selalu berani apakah karena memang basicnya lawyer dan apa enaknya jadi lawyer? Ya, lawyer enaknya itu kalau dapat kasus, dapat klien, bayar retainer fee, itu enak kita.
Ya, salin tanda tangan sekian. Kalau pegawai negeri misalnya gajinya 5 tahun, kita cuma salin tanda tangan bisa aja. 5 tahun gajinya PNS tuh kita sekali aja bisa. Kalau kelasnya miliaran. Iya, iya. Bahkan saya ada kasus triliunan ada. Jadi kita nih tidak gembel gitu loh. Kita betul-betul punya pengetahuan, punya uang yang serius. Abang ada Jadi nggak pernah nggak minta-minta. Oke. Banyak orang politik gembel sebelumnya. Allahu Akbar. Jadi disogok sana sini aja berubah dia. bukan disogok, Melewot gitu loh. disokong kali bang? Disokok. Disokong. Disokok. Tidak bermaksud sombong ya, tapi ya begitulah adanya kita. Iya, iya. Di tengah situasi yang gini kita tetap harus optimis, cerdas, berani, militan. Nah, itu jargon kita. Cerdas, berani, milih. Ya. People Power Channel, cerdas, berani, militan. Iya, iya. Ada nggak abang satu kasus yang nggak abang ambil karena abang ada segen, takut atau apa? Oh ada. Ada ya bang? Saya batasi diri satu. Kalau kasus korupsi saya nggak ambil. Kedua narkoba saya nggak ambil. Ketiga terorisme nggak ambil. Keempat pemerkosa, pembunuh saya nggak ambil. Karena udah pasti salahnya gitu. Oke. Gitu. Ya kalau kita belain koruptor, ya dari uang korupsi lah dibayar kita. Kan jasa bang? Kecuali ada, saya pernah bantu almarhum Sultan Batugana. Sultan, oh maruf, ya, ya. Saya tanya dulu sama beliau, you dijolimi atau you betul korupsi? Dijolimi bang katanya. Apa buktinya? Dijelasin semua. Saya nggak usah sebut lah namanya. Iya, iya, iya. Itu kalau you berani bersumpah di atas materai, demi Allah, tulis Anda dijolimi oleh si fulan, saya mau bela deh. Nah, jadi saya bela dia karena dia dijolimi. Gitu. Nah itu justru karena saya tahu begitu, dia malah dihukum kalau nggak salah 10 tahun. Ya Allah, kasihan. Mungkin jadi masalah problem pribadinya atau apa, saya nggak tahu. Akhirnya beliau dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia bersaksi nanti di akhirat. Mudah-mudahan. Karena ada pengadilan akhirat. Ada pengadilan. Pengadilan dunianya dia teraliniaya, mungkin di pengadilan akhirat nanti. Jadi siapa yang bersalah dengan Sultan Bagutona ya siap-siap aja di akhirat. Allah, fitnah itu bang ya? Oh fitnah. Jadi kalau Yang orang saya yang tahu. dizolimin, abang pasti bela. Bela. Sekalipun rakyat nggak punya, saya bela. Abang pernah nggak tuh membela rakyat terus nggak dibayar gitu? Ada yang bayar pakai pisang, pepaya gitu. Ada bos. Ada bang ya? Ada. Tapi orang kalau udah denger nama Egy Sujana, itu udah pasti takut dan gemeteran. Belum tentu. Abang punya apa maksudnya? Apakah abang punya amalan tersendiri sehingga orang, segen nih kalau mau denger nama Egy Sujana, itu kan namanya luar biasa. Dan sekarang saya lihat abang agak ngerem nih, nggak terlalu powernya nggak Kan terlalu kencang ikutin lagi. saran Gus Wari. Allahumma sholli ala Muhammad. Ikut bahagia bersama sistem yang ada ini. Saya ikut. Tapi daya kritis nggak boleh hilang. Daya kritis nggak boleh. Cuma mekanisme dan lain sebagainya kita atur. Jadi keberanian itu karena tauhid. Seperti tadi sebelumnya sudah dikatakan. Lam yasya illallah. Jangan ada yang kamu takuti selain Allah. Lam yasya. Tak boleh. Abang dalam sekali agamanya ini lebih ke tasawuf atau abang dulu anak pesantren? Izin. Enggak pernah saya. Saya nggak pernah masuk pesantren. Bukan kiai, bukan ustadz. Apalagi ulama. Ya tadi, itu jasa besar Bang Tony. Hariman Siregar. Habib Rizik. Adi Sasono. Ini berpengaruh semua misalnya. Dalam memframing cara berpikir saya. Jadi harus dimengerti Allah sudah kasih sumber daya alam yang banyak tadi. Berkah itu. Ya, di bumi dan di langit. Tapi tidak jadi berkah. Kenapa? Itu satu contoh emas yang dikuasai Amerika. Bukan negara Indonesia. Kan sudah diambil lagi bang? Bohong. Saya berani bilang bohong itu. Bikin partai itu tidak mudah dan tidak murah. Mahal bos. Capek. Tapi atas izin Allah, saya sanggup. 100 juta rakyat Indonesia dikumpulin hartanya sama cuma 4 orang konglomerat. Lo bayangkan sih, kan disparitasnya jauh sekali. Tapi